Hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Oh, tumben tuh Pak Imam nggak telat, Pak Imam. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang kami hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Muhammad Taufik, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Marullah Matali, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Imam Ada Rukutin beserta jajaran, yang kami hormati para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Rabu 17 Maret 2021 dalam acara pelantikan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa hikmat tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh perwakilan pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ustadz Habibi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
matiin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah Innama ya'muru masajidallahi man amana billah Cuma permasalahannya sampai sini, boy. Beneran, boy. Boleh dibuka. Bawah mau rapat. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah Yang mau dilantik pada pakai jas. Yang nggak pakai jas sendirian. AJK santai banget ya, baju putih doang. wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha illa Allah. Karena biasanya kalau ya begini فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi, kami persilakan. Ya semua, kecuali Pak JK tuh. Itu pakai baju putih. Pak Imam batik, dia mah selalu batik. Oh yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Sekretaris Jenderal dan Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, Pak Sekda Provinsi DKI Jakarta, serta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saya muliakan, pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan teman-teman pimpinan daerah, pimpinan cabang dan ranting, serta para DKI Masjid yang mengikuti secara virtual acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita hadir dalam rangka pelantikan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025. Kami sampaikan bahwa teman-teman yang akan dilantik pada hari ini adalah hasil musyawarah wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020 bertempat di Wisma Bahtera Cisarua, Bogor. Teman-teman telah mempercayakan kepada saya untuk periode yang kedua melanjutkan ke pemimpinan DMI DKI Jakarta. Ternyata teman-teman sepakat memberikan amanah kepada saya karena menganggap bahwa kemitraan DMI dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta demikian harmonis. Keberhasilan kita adalah karena dari jumlah 3.900 masjid, 3.200 masjid mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian 3.200 insentif imam dan 3.200 insentif marbot, serta 2.000 mushola bantuan operasional tempat ibadah. Mohon maaf, Bang Haji Taufik ini Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga terus kita selalu berkomunikasi dalam rangka kita bermitra DMI, DPRD DKI Jakarta, serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami sampaikan terima kasih pada Pak Gubernur yang telah begitu amat sangat luar biasa perhatiannya terhadap lembaga-lembaga keagamaan di DKI Jakarta, khususnya kepada DMI Provinsi DKI Jakarta. Kalau hari ini barangkali berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Saya ingat 5 tahun yang lalu dilantik oleh Pak JK juga di Balai Agung, busananya memakai baju koko dan sarung di leher. Maka untuk hari ini, kita tidak lagi menggunakan baju koko putih dan sarung di leher yang identik dengan imam dan marbot masjid. Maka saya pikir bahwa kalau hanya sarung, baju koko itu sudah terbiasa. Kita di masjid pakai baju koko, pakai sarung. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ternyata bahwa kita ingin menunjukkan bahwa Dewan Masjid, Imam Masjid, DKM Masjid
bukan hanya bisa sarungan dan baju koko, tapi juga kita bisa memakai dasi. Kita bisa bermitra dengan para ulama DKM Masjid, kita juga bisa berjalan bersama-sama, bermitra dengan para pejabat yang biasa memakai dasi. Oleh karena itu, mohon maaf kalau hari ini teman-teman ingin menunjukkan jangan sampai masjid dan dewan masjid dianggapnya biasa-biasa saja, padahal sangat luar biasa. Luar biasanya ini karena kemitraan antara DMI dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu amat harmonis, kita komunikasi begitu lancar, ada program-program yang terkait dengan keumatan. Pak Gubernur begitu merespon dengan sangat baik, terutama masjid-masjid yang masih belum ber-IMB, kemudian juga masjid-masjid yang terkena jalur hijau ternyata bisa dibantu. Dan kami laporkan pada Pak Gubernur dan Pak Ketua Umum, ternyata DMI DKI Jakarta ini menjadi sangat populer. Teman-teman Balikpapan, Kepri, Surabaya, Samarinda itu datang ke DMI DKI Jakarta untuk belajar. Kok bisa DKI itu masjidnya mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah? Kok bisa insentif imam dan marbot? Kok bisa berangkat ibadah umroh? Itu mereka studi banding ke DMI DKI Jakarta. Bilang ini bisa sukses karena DMI dengan Pak Gubernur itu jalan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap Pak Gubernur dan Pak Ketua Umum dapat memberikan pengarahan dan pembekalan agar setelah hari ini teman-teman Dewan Masjid setelah dilantik langsung kita bekerja. Umat ini menunggu hadirnya DMI DKI Jakarta, banyak pekerjaan yang terkait dengan masjid yang harus kita selesaikan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi selaku Ketua Pengurus Wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Imam Adarukutni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia nomor 0,005/A/PPDMI_A/Romawi 1/2021 tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020-2025. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, surat keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020-2025. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah.
Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum, HM Yusuf Kalla, ditandatangani. Sekretaris Jenderal Imam Ad-Daruqutni, ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia nomor 005/S /PP DMI /A/1 Romawi /2021 tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020-2025. 1. Dewan Pembina Gubernur DKI Jakarta. 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta. 3. Pimpinan DPRD DKI Jakarta. 2. Majelis Mustasyar, Ketua Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Kepala Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, anggota 1, Dr. Andes H. Andi Mapaganti, MM, sampai 15, dan seterusnya, Haji Muhammad Nuh. Majelis Pakar, Ketua Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir, dengan anggota 1, Haji Beli Bilalus Salam, dan seterusnya sampai nomor 21, Haji Munir Arsyad. 4. Badan Ekonomi Syariah, Ketua H. Daud Poliraja, Wakil Ketua Firman Ubaidillah SE, Sekretaris H. Momo Maulana. Kemudian anggota Dr. Andes Lutfi Ahmad dan seterusnya sampai 4, Abdul Manan M.Com. Pimpinan harian, Ketua Kiai Haji Ma'mun Al-Ayubi, Wakil Ketua Kiai Haji Nur Syu'aib Munzir, Wakil Ketua Dr. Andes H. Abi Ikhwanuddin MSI, Wakil Ketua H. Supli Ali SH, Wakil Ketua Dr. Andes H. Daloh Abdallah M.Com, Wakil Ketua Dr. Andes Kiai Haji Husni Muhsin, Wakil Ketua Haji Amin Alimin, Wakil Ketua Dr. Andes H. Zainal Abidin SE, Wakil Ketua Hajjah Nuraini Saifullah SPD, Wakil Ketua Dr. Andes H. Tobroni AG MAG, Wakil Ketua Haji Iskandar Sulaiman SE MSI, Wakil Ketua Dr. Andes H. Makmur, Wakil Ketua Dr. Andes H. Abdur Razak, Sekretaris Zulfajri SPDI, dan seterusnya, sampai Wakil Taris Sanusi ST. Bendahara Insinyur Haryanto, dan seterusnya, Wakil Bendahara Didam SE. Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pembinaan Kedaerahan, Ketua Insinyur Budiono, dan seterusnya, Anugrah Huda. 2. Biro Peribadatan dan Hukum, Ketua Irwin Haslam SHMH, dan seterusnya anggota Dr. Andes H. Abdul Khalik Soleh. 3. Biro Zakat Infak, Sedekah, Hibah, dan Wakaf, Ketua Haji Furqon SE, dan seterusnya Haji Agus Salim, yang ketiga. 4. Biro Dakwah, Ukhuwah, dan Sumber Daya, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Agus Muslim, dan seterusnya anggota. 4. Dr. Andes Adnan Mustafa Kamal MPDI. 5. Biro Pendidikan, Iptek, dan Kebudayaan, Ketua Insinyur Rahadi, dan seterusnya sampai anggota Hidayat Nafis. 6. Biro Kominfo, Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur, Ketua Keto Panggulu, dan seterusnya anggota Fatih Ihsan. Biro Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan, Ketua Pitra Jaya SE, dan seterusnya anggota sampai 4 Bukhari. Biro Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Pembinaan Keluarga PPMK dan PAUD, Ketua Dr. Anda Hajah Ita Heliati Tahir,
dan seterusnya anggota keempat Devi Damayanti SPD. 9 Biro Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan Ketua Haji Rusfendi Effendi SAG dan seterusnya anggota 3 Muhammad Fikri Muzaki. 10 Biro Sosial Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana Ketua Raden Umar SPD MPD dan seterusnya anggota ketiga Komarudin. 11 Biro Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Ketua Dr. Andes Zainal Arifin dan seterusnya anggota ketiga Raden Lintang. 12 Biro Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid Ketua H. Hazami dan seterusnya anggota Ahmad Syauqi ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Ketua Umum HM Yusuf Kalla ditandatangani, Sekretaris Jenderal H. Imam Ad-Darukoni ditandatangani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan. Kepada para pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang akan dilantik, kami persilakan untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan mohon limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya resmikan dan kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020-2025. Jakarta 17 Maret 2021 atau 3 Sya'ban 1442. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Yusuf Kalla. Pusat Dewan Masjid Indonesia, kami silakan dapat kembali ke tempat. Ya, dah foto dulu. Terakhir. Ya. Kami silakan kepada para pengurus yang telah dilantik untuk dapat kembali ke tempat semula. Tinggal foto bersama di akhir. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilakan. Enggak ada. Di itu, di apa namanya? Di Zoom doang. Enggak tahu. Yang kami hormati, yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Yang terhormat Sekjen DMI, Bapak Haji Imam Ad-Darukoni. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Muhammad Taufik. Sekda Pemprov DKI Jakarta dan seluruh jajaran yang saya hormati Kakanwil Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dan yang kita hormati Ketua Pengurus Wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberi nikmat kesehatan, bisa bersama-sama hadir menyaksikan pelantikan pengurus wilayah DMI yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi. Jadi Pak Yusuf Kalla yang kami hormati, alhamdulillah kerja bersama kita selama ini sangat baik, sangat dekat, dan begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi di lapangan cepat kita selesaikan karena komunikasi intensif, dan jajaran kita juga alhamdulillah responsif, dan DMI ini selalu hadir di dalam berbagai aktivitas yang kita selenggarakan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, kami merasa bersyukur bermitra dengan amat baik dengan DMI. Insya Allah ke depan akan bisa lebih solid lagi. Dan kita berharap bahwa masjid di Jakarta ini yang jumlahnya, kalau dicatat biar tidak keliru, Jakarta ini jumlahnya 3.900, kalau musola ada sekitar 6.000, yang tadi disampaikan kita dukung dengan program BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah, untuk seluruh rumah ibadah semua agama. Dan dukungan ini yang diharapkan nantinya bisa mendorong pengelolaan masjid menjadi lebih baik. Walaupun kita tahu di dalam kegiatan peribadatan, di dalam pengelolaan masjid itu banyak sekali unsur swadaya masyarakat. Jadi insentifnya Pak, setiap masjid itu 2 juta rupiah per bulan, dan musola 1 juta rupiah per bulan. Kemudian marbot juga diberikan insentif 500.000, begitu juga dengan imam 500.000 per bulan. Dan ini insya Allah kita jaga terus, dan sebagai bagian dari peran negara untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini adalah gagasan dari kami, tapi kita bersyukur bahwa DPRD sangat mendukung. Pak Taufik, terima kasih, sehingga ini bisa terus merata ke berbagai wilayah. Nah, harapannya nanti masjid ini pengurus baru, kami mendorong ada tema yang unik Jakarta, tapi juga tema dunia, yaitu pengelolaan lingkungan hidup. Kami berharap kepengurusan DMI sekarang menempatkan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu masalah penting untuk diselesaikan. Kontribusi masjid dan kontribusi kegiatan masjid di dalam pengelolaan lingkungan menjadi amat penting. Di masjid kita semua memanfaatkan air. Dan pemanfaatan air di Jakarta ini merupakan salah satu barang yang ada unsur scarcity-nya, ada unsur kelangkaannya. Apalagi di tempat-tempat yang memang air bersih pun masih terbatas. Karena itu kami berharap mudah-mudahan makin banyak lagi masjid di Jakarta yang masuk dalam kategori masjid ramah lingkungan. Dengan begitu, pengelolaannya pun bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk juga ramah lingkungan. Bila satu tema diusung di masjid, insya Allah jamaahnya akan ikut. Bila itu diusung di masjid, menularnya jauh lebih cepat. Jadi kami berharap nanti Pak Kiai Ma'mun Al-Ayyubi dengan tim, nanti kami dengan tim di DKI, panduannya sudah ada, teknisnya sudah ada, nanti kita dukung. Mudah-mudahan masjid di Jakarta semua bisa menjadi contoh masjid ramah lingkungan untuk Indonesia. Tema-tema yang lain tentu sama, nanti kita ingin mendengar arahan dari Pak Ketua, Pak Yusuf Kalla terkait dengan masjid, tapi kami ingin menggarisbawahi satu hal yang ini krusial sekali khususnya di Jakarta ini. Selamat bertugas kepada seluruh
pengurus, dan ini bisa jadi contoh juga musyawarahnya berjalan lancar semuanya bulan Desember yang lalu, meskipun saya hadirnya jarak jauh karena waktu itu lagi isolasi, Pak. Jadi pada saat musyawarah di puncak, tapi semuanya lancar, dan hari ini kita memang agak pangling karena ulamanya berdasi semua, Pak. Ini saya tadi pagi sempat tanya, ini betul pakai PSL jas dasi gitu. Betul, Pak, gitu. Jadi alhamdulillah khusus untuk DMI Jakarta ini pada berdasi semua, Pak. Jadi nanti bisa hadir di acara-acara bisnis juga pakai acara dasi ini, Pak. Dan Pak Yai Makmun dasinya paling rapi, Pak. Bentuknya paling bagus. Selamat bertugas. Terima kasih. Mohon nanti arahan dari Pak Ketua, Pak Yusuf Kala pada kami semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Anies Baswedan, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Sekda, Pak Ketua DMI dan seluruh pengurus. Saya bersama-sama dengan Sekjen hadir di sini. Pertama sekali lagi ingin menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus baru. Sebagian ketuanya tetap bersambung, artinya berhasil membina seperti dikatakan tadi, dan juga seluruh pengurus yang lainnya. Selalu saya sampaikan, masjid itu harus kita makmurkan, tapi masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya. Karena tanpa memakmurkan masyarakatnya, maka masjid akan makmur sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sulit. Karena itulah banyak hal-hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Karena itulah saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI atas bantuan dan partisipasinya untuk pembinaan masjid-masjid di Jakarta ini. Saya kira provinsi yang paling banyak membantu masjid dengan pola tadi yang saya sampaikan adalah DKI ini. Karena itu sekali lagi ucapan selamat dan terima kasih atas hal tersebut. Masjid, tempat kita semua berkumpul, sujud, dan tentu juga berdakwah. Namun dewasa ini kalau kita berbicara tentang dakwah, sudah sangat berubah dibanding dengan katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu. Seorang kiai, ustadz kayak Samad, atau Dasaat, atau kiai ustadz muda lainnya, satu kali berbicara bisa ditonton oleh jutaan orang. Jadi dakwah sudah sangat bergeser ke suatu sistem IT yang sama dengan masalah-masalah lainnya. Karena itu dakwah masjid harus juga berubah. Karena sekarang dengan sambil duduk-duduk minum kopi bisa mendengarkan dakwah dari ustadz-ustadz yang terkenal. Karena itulah maka dakwah di masjid harus lebih banyak bersifat kajian, yang lebih mendasar. Karena apabila hanya berdakwah seperti biasa, tentu jamaahnya juga akan lebih mudah mendekatkan dakwah yang seperti digambarkan tadi. Karena itu maka kajian-kajian haruslah menjadi inti daripada dakwah dewasa ini di masjid. Seperti juga dengan yang lainnya seperti digambarkan tadi, Masjid Jakarta hampir 4.000.
Musallanya tentu lebih banyak lagi, mungkin 6.000, mungkin lebih, karena tidak ada kantor, tidak ada musallanya, tidak ada sekolah yang tidak ada musalla, tidak ada pompa bensin yang tidak ada musallanya. Jangan pompa mall malah masjidnya lebih baik daripada masjid yang ada. Alhamdulillah, ini suatu perubahan dan kemajuan yang besar bahwa kita kembali kepada dasar kita ialah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat 5 waktu. Karena tanpa contohnya mall, tanpa masjid yang baik orang tidak datang. Jadi masjid itu sangat berpengaruh. Karena itu berlomba-lomba membuat masjid yang baik di tempat perjalanan. Di mana sumber di perguruan tinggi, di universitas tidak ada universitas lagi yang tanpa sekolah, masjid dan sebagainya. Semuanya serba kita kembali kepada masjid yang betul-betul menjadi suatu tempat di mana kita beribadah yang wajib tentunya. Tapi sekali lagi zaman telah berubah, karena itu kita juga harus mengalami perubahan. Termasuk apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi, bahwa lingkungan sangat penting. Kita kalau di negara-negara Arab orang berwudu mungkin hanya pakai satu gelas, tapi kita mungkin pakai setidaknya 10 gelas itu kalau berwudu. Begitu borosnya kita ke air. Tapi air juga dapat kembali dipakai lagi apabila disalurkan setidak-tidaknya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sekitar masjid atau di tempat-tempat yang lainnya dipakai untuk seperti itu. Jadi mungkin nanti masjid akan bicarakan dengan secara teknis dengan ahli-ahlinya bagaimana recycling daripada apa yang dikatakan air dibutuhkan itu, sehingga air dapat dipakai 2-3 kali. Kalau di Jepang air dipakai 5 kali. Di Singapura juga pakai 3 kali. Kita hanya pakai 1 kali kadang-kadang air itu. Begitu kita borosnya kepada air. Air itu kurang salah, kebanyakan salah juga. Jadi memang harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Iya, kebanyakan banjir salah, kering salah. Jadi bagaimana mengelolanya dengan baik masjid itu. Dan kedua, kita mengalami di mana-mana banyak bencana. Dan pengalaman alhamdulillah di mana-mana tempat masjid itu menjadi tempat pengungsian, tempat memberikan dapur umum. Saya lihat di kemarin di Sulawesi Tengah, saya lihat juga di Jakarta, saya lihat di banyak tempat. Karena itulah maka saya tadi sudah melihat bahwa pengurus DMI sudah mempunyai bagian kebencanaan sehingga nanti diatur masjid-masjid itu sudah harus ada persiapan, mungkin persiapan tikar kalau ada pengungsian maka masjid dipakai untuk sementara karena juga sambil dipakai beribadah seperti itu. Itu nggak seperti, karena tidak ada di Indonesia seperti selalu saya katakan masjid itu lebih 800.000. Jumlahnya yang pas hampir-hampir kita tidak, karena masjid tumbuh setiap hari tanpa kadang-kadang informasi yang jelas. Mungkin izinnya belakangan, bangun dulu baru belakangan kadang-kadang itu. Apalagi di kampung-kampung, di daerah-daerah. Kalau di kota mungkin masih teratur, tapi kalau di daerah-daerah yang penting bangun dulu. Baru ini juga penting. Hal yang penting juga seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana masjid itu syahdu, bagaimana masjid itu dapat kita dengarkan dengan baik. Satu selalu pedoman saya katakan, masjid jangan saling mendahului, jangan saling mikrofon masjid, jangan saling melampaui. Kadang-kadang kita ada di rumah, kita dengar 5 azan sekaligus. Kadang-kadang ada yang mengaji, ada yang azan, sehingga pengajiannya menjadi tidak jelas. Karena itulah selalu saya katakan, azan atau pengajian jangan saling melampaui masjid satu sama lain. Kalau di Jakarta, kalau kita lihat dari udara,
Kira jarak masjid satu sama lain tidak lebih dari 500 meter atau setengah kilo. Paling tinggi barangkali 1 kilo di tempat tertentu. Pasti ada masjid atau musalah di sekitar itu. Sehingga sekali lagi saya ini berkali-kali saya sampaikan, jangan terlalu panjang pengajiannya karena azan itu kira-kira 3 menit. Kalau panjang-panjang 4 menit, umumnya 3 menit. Kemudian pasti menunggu mungkin 10 menit. Pengajiannya jangan lebih dari 5 menit, 10 menit paling tinggi supaya jangan orang terlalu cepat, apalagi subuh dibangunkan karena orang juga mau pergi kerja, sehingga hal itu. Jadi harus diatur apalagi di DKI seperti itu, apalagi lewat kaset itu kadang-kadang saling yang atur tentu bukan pengurus, yang bunyikan itu marbot paling tinggi yang mungkin tidak menyadari atau saling keras-kerasan dengan masjid tetangganya, sebelahnya, sehingga saling melampaui, menjadi tidak jelas. Karena itulah maka kita semua harus menyadari, jadi menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan itu bukan hanya soal air, soal suara juga bisa menjadi bagian daripada lingkungan yang baik itu kita lalui. Nah, tentu juga apalagi dalam situasi masih ada pandemi sekarang ini, tentu masjid juga dapat berfungsi, katakanlah tadi saya bicara dengan Pak Anies bahwa nanti vaksinasi lewat RT RW nanti bisa diadakan di masjid, Pak Gubernur. Karena masjid steril, ada halamannya, ada apanya, bisa dipakai tempat lingkungan untuk divaksinasi tentu, dan bisa diumumkan lewat toanya. Ini vaksin tanggal sekian, masyarakat bisa berkumpul, itu mudah pengumumannya. Itu bisa dipakai semua untuk mempercepat, karena dibutuhkan kecepatan yang luar biasa untuk mencapai tingkat imunitas masyarakat keseluruhan. Jadi masjid itu adalah tempat yang kita kembali kepada zaman Rasulullah, bagaimana masjid berfungsi, multifungsi, dan pendidikan, pengajaran, dan juga dakwah, pengadilan, dan sebagainya. Sekarang kita berfungsikan untuk yang besar-besar, bisa menjadi pusat vaksinasi masyarakat, sehingga mudah untuk mengaturnya, karena tempatnya luas, bersih, dan sebagainya. Juga sekali lagi program kebersihan masjid yang selalu kita jalankan, akan kita jalankan lagi. Pak Andi ini selalu siap untuk itu dengan Unilever dan perusahaan lainnya, sehingga betul-betul masjid itu menjadi contoh tentang kebersihan dan sebagainya. Nah, sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Ketua DPR, dan Pak Sekda atas bantuannya dan partisipasi. Ini bukan untuk kepentingan masjid sendiri, tapi kepentingan masyarakat. Karena kalau ada imam yang baik, marbot yang baik, atau masjid yang bersih dan sebagainya, pasti masyarakat juga akan tertata dengan baik dan menjadi tempat pendidikan yang baik dan juga usahanya. Jadi mari kita membawa DKI menjadi contoh bagaimana pengelolaan masjid itu dengan sebaik-baiknya, memberikan ibadah, tempat ibadah, tempat pembinaan, tempat kesehatan, tempat pembinaan lingkungan masjid itu, dan tempat persaudaraan. Ada daerah-daerah yang selalu ada perkelahian anak muda, biar masjid menjadi bagian daripada kedamaian itu. Mereka semuanya aja untuk kembali ke masjid dan pendidikan. Itulah harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf Kala selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Nur Syuaib. Kami persilakan.
mengawali doa kita ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah rasa syukur kami, khususnya rasa syukur dari segenap pimpinan anggota dan pengurus DMI se-DKI Jakarta. Karena pada hari ini kami semuanya dapat hadir menyaksikan acara pengukuhan pengurus DMI Provinsi DKI Jakarta masa khidmat 2020-2025 oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Umum PPDMI, dan juga dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Semoga berkah, rahmat, dan ridho-Mu senantiasa menyertai acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sadari betapa beratnya amanat dan tanggung jawab yang akan diemban oleh pengurus DMI ini. Di pundaknya terpikul tanggung jawab kepada Allah, dan di pundaknya pula terpikul harapan masyarakat banyak. Oleh karena itu doa kami kehadirat-Mu ya Allah, anugerahkanlah kepada pengurus DMI yang baru dilantik ini keteguhan hati dan keteguhan iman, kekompakan, semangat pengabdian dan kejuangan, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, yaitu membina dan memberdayakan masjid dan musola, untuk bersama-sama Bapak Gubernur membangun kota Jakarta yang maju dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kota Jakarta ini dan segenap warganya jadi kota yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Serta jauhkanlah ya Allah kota Jakarta ini dari segala bala, wabah, dan bencana. Jauh dari segala selisih dan sengketa, perpecahan dan permusuhan, berkat bersatu padunya para pemimpinnya dengan ulamanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa min nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan pembacaan doa tadi, maka demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Untuk itu kami persilakan kepada para pengurus yang telah dilantik untuk dapat mengambil tempat. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia untuk berkenan berfoto bersama. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dan humas untuk mengabadikan momen ini. Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.